Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat pembahasan soal pelatihan 4.1 tentang fluida statik. Saya mulai dari nomor 1. Soalnya seperti ini yang sudah saya share di Google Classroom di 1, 2, 3. Kemudian ada soal nomor 4, 5, 6, 7 hingga soal nomor 8. Oke, saya mulai dari soal nomor 1. Di soal nomor 1 ditanyakan sebuah bola besi memiliki jari-jari. Jari-jarinya adalah 18 cm. Berarti kita konversi menjadi meter. Masanya ditanyakan, dan masa jenisnya sudah diketahui 7.800 kg per meter kubik. Nah, masa jenis adalah massa dibagi volume. Berarti mencari massa adalah massa jenis dikalikan volume. Massa jenisnya sudah diketahui, volumenya sekarang yang akan kita cari. Volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Nah, kita masukkan angkanya, kita hitung massa. Jadi massanya kita hitung massanya. Berarti massa jenis kalikan volume. Massa jenisnya 7.800 kalikan volumenya 4/3 kali pi kali R pangkat 3, 0,18 pangkat 3. Hasilnya masanya adalah 190,55 dalam satuan kilogram. Kita pakai SI. Kemudian untuk yang nomor 2, massa bensin. Nah, ini yang nomor 2 kita kerjakan. Yang ditanyakan adalah massa jenis. Massa jenis adalah massa dibagi volume. Berarti massanya 64 gram, volumenya 120 cm kubik. Berarti massa jenisnya adalah 64 dibagi 120. Massa jenisnya adalah 0,533 satuannya gram per cm kubik, atau dalam SI 533 kg per meter kubik. Nah, untuk massa jenis relatif berarti kita bandingkan dengan air. Air itu 1 gram per cm kubik. Berarti massa jenis relatifnya 0,533 tanpa satuan. Jadi ini adalah massa jenis, ini massa jenis relatif. Kalau massa jenis dalam satuan SI berarti 5, tinggal kita kalikan 1000. Oke. Untuk yang nomor 3, soalnya seperti ini. Kita kerjakan. Berarti di sini kita membayangkan sebuah gumpalan. Kemudian berarti kan dari sini kita tahu berarti massa emas ditambah massa kuarsa sama dengan 0,1 kg atau 100 gram. Kita pakai CGS saja biar mudah, biar angkanya tidak banyakkan koma. Kemudian yang diketahui adalah volume. Jadi volume emas ditambah volume kuarsa, anggap aja V. Berarti volume emas itu adalah 80/100 dari V. Volume kuarsanya 20%. 20% itu 20/100 dari V sama dengan volume total. Nah, ingat massa, berarti massa itu adalah massa jenis kalikan volume.
dan massa jenis kuarsa dikalikan volume kuarsa sama dengan 100. Massa jenis emas 19,3, volume emasnya adalah 80/100 V. Massa jenis kuarsanya 6,4, volume kuarsanya 20/100 V sama dengan 100. Kemudian kita kalikan dengan kalkulator. Silakan boleh gunakan kalkulator. 19,3 kali 0,8, jadi hasilnya 15,44 V ditambah 6,4 kali 0,2, 1,28 V sama dengan 100. Kita tambah dengan 19,44, berarti 16,72 V sama dengan 100. Berarti volumenya sama dengan 100 dibagi 16,72. Ketemu V-nya adalah 5,98. Ini volume gumpalan dalam satuan cm kubik. Nah, yang ditanyakan adalah massa emas. Nah, massa emas berarti ini tadi. Berarti massa emas itu adalah ini. Kita masukkan V-nya kan sudah ketemu. Kita kalikan 19,3 kali 0,8. Sehingga diperoleh massa emasnya adalah 92,34 gram. Ini massa emas. Yang nomor 4. Nomor 4 mirip dengan nomor 3. Nomor 4. Nomor 4 soalnya ini tadi. Nomor 4 itu kita punya sebuah botol. Botolnya volumenya 2 liter. 2 liter itu 2000 cm kubik. Berarti dari sini kita punya persamaan yang ditanyakan volume. Berarti volume A ditambah volume B itu nilainya 2000. Berarti volume B adalah 2000 dikurangi volume A. Kemudian kita punya massa. Oke. Kalau kita punya volume, kita punya massa jenis campuran. Massa jenis campurannya 1,4, berarti kita bisa menghitung massa campuran. Berarti nanti massa A ditambah massa B nilainya adalah rho campuran dikalikan volume campuran. Kita lanjutkan di sini, berarti massa A nanti ditambah massa B itu sama dengan massa jenis 1,4 dikalikan 2000, berarti sama dengan 2800. Massa A nya, massa berarti massa jenis dikalikan volume, berarti ini massa jenis B dikalikan volume B dengan 2800. Massa jenis A 0,8 kalikan volume A ditambah volume B nya, massa jenis B nya 1,8, volume B nya adalah 2000 dikurangi volume A, nanti hasilnya 2400. Oke, berarti 0,8 volume A ditambah 1,8 kali 2000 3600 dikurangi 1,8 volume A sama dengan 2400. Kalau tak pindah ruas ini atau jumlah ini kurangi, berarti min volume A sama dengan ini pindah ke sana di negatif dikurangi karena negatif 800. Oh, berarti volume A nya adalah 800 cm kubik. Berarti kalau volume A nya 800, berarti volume B nya 1200 cm kubik. Kita lanjutkan yang nomor 5. Sebuah botol. Nah, soal ini.
Soal nomor 5, anggap seperti ini. Jadi dia di sini adalah sebuah botol. Dia punya massa 10 kg. Ingat, kalau benda punya massa berarti dia punya berat. Arahnya ke bawah. Gaya beratnya, berat adalah massa dikalikan gravitasi. Berarti massanya 10 kg, gravitasinya 10 meter per sekon, sehingga hasilnya beratnya adalah 100 Newton. Nah, berat ini menekan permukaan bawah alas botol. Diketahui diameter botol, diameternya 18 cm, berarti jari-jarinya 9 cm atau 0,09 meter. Nah, kita ingat bahwa tekanan adalah gaya dibagi luas. Gayanya adalah 100 Newton. Luasnya apa? Luas area. Areanya berupa lingkaran, berarti pi kalikan r kuadrat. Kemudian kita langsung hitung saja. 100 dibagi pi kali r kuadrat, r kali r. Hasilnya adalah 3929 Pascal. Kemudian lanjut ke soal nomor 6. Soalnya seperti ini. Nah, soal nomor 6. Di situ diketahui ada 3 cairan. Ada 3 cairan, minyak, air, dan raksa. Logikanya yang massa jenisnya paling besar adalah berada di paling bawah. Berarti ini 20 cm, itu adalah raksa. Kemudian airnya ini 30 cm, ini nanti adalah air. Kemudian yang 50 cm pasti minyak. Nah, minyak. Yang ditanyakan adalah tentukan tekanan hidrostatis di tiap lapisan cairan. Nah, sekarang kita mencari di sini. Berarti di lapisan antara minyak dan air sini tekanan hidrostatisnya adalah rho GH. Rho-nya siapa? Rho-nya minyak. Rho-nya minyak dalam SI. Halnya minyak berarti 0,5. Berarti hasilnya adalah 5 kali 400, hasilnya adalah 4000 Pascal. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah di lapisan antara air dan raksa. Nah, di sini itu berarti tekanan hidrostatisnya ada 2, berarti tekanan hidrostatis oleh minyak ditambah tekanan hidrostatis oleh air. Oleh minyak sudah ketemu tadi, sekarang kita cari tekanan hidrostatis oleh air. Oleh air berarti rho GH untuk air. Rho-nya air itu 1000, G-nya 10, ketinggiannya air adalah 0,3. Jadi 3 kali 1000 hasilnya 3000 Pascal. Oh, berarti totalnya adalah 4000 tambah 3000 berarti di sini adalah 7000 Pascal. Kemudian di dasar. Nah, dasarnya ini kan berarti kan dia ditekan oleh minyak, air, dan raksa. Berarti tekanan hidrostatis di dasar ini nanti adalah pasti tekanan oleh minyak ditambah tekanan oleh air ditambah tekanan oleh raksa. Yang belum kita itu adalah tekanan oleh raksa. Tekanan oleh raksa berarti rho GH. Rho raksanya 13.600 kalikan G kalikan hanya raksa 0,2 meter. Atau kalau dihitung 2 kali 13.000 berarti 27.200. Jadi total tekanan di bawah ini nanti adalah 27.200 tambah 7.000 hasilnya 34.700 Pascal. Kemudian yang nomor 7. Untuk nomor 7 seperti ini. Wadah dengan silinder. Oke. Nomor 7 itu berarti ada sebuah silinder berisi minyak.
Kemudian di atas ada penghisap, diberi beban 5 kg. Kalau ada beban 5 kg berarti dia menghasilkan gaya berat. Beratnya ada masalah kan gravitasi. Berarti 5 kali 10 menghasilkan berat 50 Newton. Kemudian di dalam sini berisi minyak. Kemudian ditanyakan adalah total gaya, bukan tekanan tapi gaya. Total gaya. Berarti gaya di sini. Berarti ini kan berarti ditekan oleh beban dan oleh minyak. Berarti yang ditanyakan bukan gaya, bukan tekanan tapi gaya. Jadi nanti kita hitung gaya oleh beban ditambah gaya oleh minyak. Gaya oleh minyak apa? Ya gaya beratnya minyak atau beratnya minyak, weightnya minyak. Beratnya minyak berarti massa kalikan gravitasi. Masanya minyak kita nggak tahu. Masanya kita bisa hitung dengan massa jenis adalah massa dikalikan massa bagi volume. Berarti massa minyak berarti rho minyak dikalikan volume minyak dikalikan gravitasi. Rho-nya minyak kita konversi ke dalam SI. 0,8 berarti jadi 800 kg per meter kubik volume minyak. Nah, volume minyak berarti kan volume silinder, luas alas kali tinggi, tapi kita konversikan ke dalam meter. 154 cm kubik berarti 0 cm desimeter meter berarti 0,0154. Itu luas alas, tingginya adalah 50 cm atau 0,5 meter dikalikan 10. Berarti hasilnya kita hitung. Beratnya minyak berarti 800 kali 0,0154 kali 0,5 kali 10. Oh, hasilnya 61,6 Newton. Berarti total gaya totalnya berarti dijumlah gaya oleh minyak dan gaya oleh berat. Total gayanya berarti 111,6 Newton. Kemudian yang nomor 8. Berarti ada 10 laut, kemudian massa jenis air lautnya 920 kg per meter kubik. Sebenarnya ini enggak logis. Kenapa? Massa jenis air laut itu pasti lebih besar daripada massa jenis air tawar. Air saja itu 1000. Harusnya air laut itu di atas 1000 kg per meter kubik. Tapi apa adanya lah dikerjakan di sini. Mungkin ini laut khusus, laut yang mungkin malah hipotonis sehingga massa jenisnya di bawah air tawar dan berada pada kedalaman kita nggak tahu, tapi di sini penyelam ini nanti akan mendapat tekanan gaya hidrostatis 3 kali atmosfer. Berarti kita pakai ya tekanan sama dengan rho g h-nya kedalaman. Tekanannya adalah 3 kali atmosfer. A1 atmosfer itu setara dengan 101 ribu Pascal. Massa jenis air laut hitung sudah ada. Kemudian gravitasi H, yang ditanyakan kedalaman. Berarti kedalamannya nanti adalah 303 pindah ruas dibagi 9200. Hasilnya 303 dibagi 32,9 meter, atau kalau dibulatkan menjadi sekitar 33 meter dari permukaan laut.